Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi. Hari ini Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Saya Pendeta Paben Sumitro STH kembali mengajak kita bersama-sama untuk mengawali hari ini dengan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai dengan pasal 11 ayatnya yang pertama. Sebelum membaca merenungkan bagian firman Tuhan ini, kembali mengajak kita bersama-sama tunduklah kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur mengawali hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, berikan pengertian hikmat pada pagi hari ini, agar firman Tuhan boleh kami paham dan mengerti dengan baik. Biar damai sejahtera Yesus Kristus melingkupi kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop Israel sebagai suatu peringatan, ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau makannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani yang orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakainya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan sak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kita memperoleh kebebasan itu setelah kita hidup baru dalam kasih karunia Allah. Walaupun demikian, kita tidak boleh sembarangan mempergunakan kebebasan hidup kita tersebut dengan semaunya kita. Namun, kita harus hati-hati dan bijaksana untuk memelihara kebebasan hidup kita sehari-hari, supaya bisa untuk memuji muliakan Allah dalam kehidupan kita. Karenanya, yang menjadi tolak ukur
agar kita tidak salah dalam mempergunakan kebebasan hidup kita melalui nas pada pagi hari ini. Yang pertama, agar menjauhi penyembahan berhala. 1 Korintus pasal 10 ayat 14. Hidup yang hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus adalah hidup yang bebas untuk memilih. Maka pilihlah untuk menjauhi penyembahan berhala. Segala hal yang kita layani dan prioritaskan melebihi daripada Allah adalah penyembahan berhala. Baik itu pekerjaan, harta, mamon, jabatan, dan sebagainya, semua itu bisa saja menjadi berhala dalam kehidupan kita jika kita layani dan memprioritaskan mereka melebihi kepada Allah, melebihi daripada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengutamakan hal-hal yang berguna, yaitu memperhatikan atau selalu memperhatikan kehidupan kerohanian yang lebih utama ketimbang hal-hal yang hanya berguna bagi jasmani. Mencari kebutuhan secara jasmani itu sangat perlu. Namun, apakah itu makanan, pakaian, harta, dan sebagainya, kita melakukan itu adalah semuanya untuk kemuliaan, untuk puji hormat bagi nama Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, utamakan hal-hal yang membangun, yaitu di sini bagaimana agar bisa bangunlah yang berkaitan dengan keselamatan orang lain. 1 Korintus pasal 10 ayat 33. Jadi, lakukanlah dengan mengutamakan untuk melayani dengan cara yang menyenangkan semua orang dalam segala hal. Melayani sesama dengan kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, dengan fokus hanya satu tujuan, yaitu supaya semua orang beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas pada pagi hari ini ingin mengingatkan kita semua agar selalu menjaga dalam menggunakan kebebasan yang diberikan itu. Jangan sampai nama Tuhan tidak dimuliakan saat kita menikmatinya. Dimanapun, kapanpun, bahkan hari ini, pergunakanlah itu semua dengan penuh kebijaksanaan, sehingga nama Tuhan senantiasa selalu ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini boleh bersama-sama merenungi akan firman Tuhan, dan kami semua diingatkan untuk mempergunakan kebebasan yang Engkau berikan dengan penuh tanggung jawab, dengan bijaksana, takut akan Tuhan, dengan benar, dengan baik, untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Dan biarlah firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, ingin menyerahkan kembali kehidupan dan keberadaan kami jemaat Tuhan. Biarlah
kuasa Roh Kudus-Mu menuntun, memimpin kami, menjaga kami sepanjang hari ini. Begitu juga dalam tugas, pekerjaan, bahkan pelayanan. Biarlah kami semua dimampukan dalam melaksanakannya. Kami boleh bekerja dengan sebaik mungkin, dapat kami selesaikan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami melakukannya, menyelesaikannya dengan penuh sukacita. Begitu juga ya Bapa, tantangan, ujian, cobaan, agar iman, pengharapan kami dikuatkan untuk dapat dan mampu untuk melewati, mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Karena kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Engkau terus menuntun kami, menjaga kami Tuhan, agar kami tidak tergeletak dan tidak jatuh, tidak goyah, tapi tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pada saat secara khusus untuk jemaat GKE Ico Pakat di Runglingkin. Diberkatilah jemaat Tuhan. Bahkan diberkati persekutuan jemaat Ico Pakat di Runglingkin. Agar mereka senantiasa selalu dimampukan, terus dikuatkan dalam persekutuan. Semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga ya Bapa, berkati setiap kegiatan, setiap program pelayanan yang dilakukan. Lebih-lebih MPH, penetua dan diakon, pendeta yang melayani, yang membimbing, agar mereka boleh membimbing jemaat Tuhan untuk menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang berbuah selalu. Hamba juga berdoa untuk tugas pekerjaan jemaat GKE Ico Pakat di Runglingkin. Biarlah Tuhan menolong sehingga jemaat Tuhan boleh bekerja dengan sebaik mungkin, dengan semangat. Lebih-lebih kami juga berdoa agar jemaat Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, baik secara pribadi, keluarga lepas keluarga, dan dalam jemaat, Tuhan tolong. Engkau gembala yang baik. Engkau mampu dapat untuk memberikan jalan keluar, sehingga jemaat-Mu tetap hidup dalam persekutuan, dalam kasih, dalam damai sejahtera-Mu. Jemaat Tuhan boleh menjadi jemaat yang dewasa dalam iman dan pengharapan mereka. Setiap rencana, setiap cita-cita masa depan jemaat GKE Ico Pakat di Runglingkin, Tuhanlah turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami pada saat pagi hari ini. Dan doa ini kami serahkan dan alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Itulah rumah iman, tempat kami melayani, dan mengatakan Injilnya. Tempat kami melayani, dan mengatakan Injilnya.